Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qadimil awal al-akhiril baqi bila tahawul. Summa salatu wassalam sarmada ala sayyidina wa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairu man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi sabila dinil haq ghairu mubtadi. Akhwatul iman, saudara-saudara sekalian seiman dan seagama dimanapun berada, saya akan membuat ceramah pendek ya. Cerpen, bukan cerita pendek, tapi ceramah pendek. Tapi saya minta kita semua untuk berkonsentrasi, kita fokus pada apa yang akan saya sampaikan. Baik, saya tidak akan bertele-tele. Saya akan mengajak bermain kurang lebih 10 atau 15 menit. Pagi yang cerah ini, mari kita bermuhasabah. Mari kita sadarkan diri kita. Kita pelaku dosa, tapi kita tidak pernah menyadarinya. Dari mulai akil balik sampai sekarang, mungkin usia kita ada yang 40, 50 tahun, 60, bahkan 70 tahun. Tapi apa saja yang sudah kita lakukan selama itu? Mata kita yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, kita pergunakan untuk apa mata kita ini? Apakah kita pergunakan untuk membaca Al-Quran? Apakah kita pergunakan mata kita untuk melihat kebenaran? Apakah mata kita pergunakan untuk memandang wajah para ulama, orang-orang soleh? Atau justru sebaliknya, mata kita pergunakan untuk melihat maksiat. Ya. Atau bahkan kita menonton, kita melihat tontonan-tontonan yang tidak bermoral, dapat menghancurkan moral bangsa. Banyak sekarang kita bisa lihat televisi, apalagi di HP kita, asal ada data, kita bisa lihat semua. Itu yang sudah kita lakukan dengan mata kita. Bagaimana dengan telinga kita? Telinga yang Allah titipkan, kita pergunakan untuk apa telinga kita? Ya. Apakah kita sering mendengarkan pengajian? Apakah kita sering mendengarkan ayat-ayat Al-Quran? Ataukah sebaliknya, telinga kita hanya kita pergunakan untuk mendengarkan berita-berita bohong, hoax, yang semakin menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bagaimana dengan mulut kita? Mulut kita pergunakan untuk apa? Ya, membaca Al-Quran, melihat huruf-huruf Al-Quran, atau sebaliknya, kita pergunakan untuk menghasut, untuk dengki, iri, hati, dan lain sebagainya. Terkadang mulut kita tidak sadar. Kayak ada pepatah mengatakan lidah tidak bertulang. Ya. Dengan mulut kita bisa mendamaikan orang. Dengan mulut kita juga kita bisa membuat orang saling bunuh. Dosa kita terlalu banyak. Bukannya kita pergunakan mulut kita untuk membaca Al-Quran, untuk mengajak orang kepada kebaikan. Tangan kita, apa yang sudah kita lakukan dengan jari-jari kita? Apakah kita menganiaya orang? Atau kita pergunakan untuk membuka lembaran-lembaran Al-Quran? Apa yang sudah kita lakukan? Atau kita hanya mengetik status yang tidak bermanfaat, bahkan bermaksiat?
Bahkan dengan ketikan status kita sekali gibah. Kalau dulu sebelum ada teknologi, sebelum ada status-status, sebelum ada WA, sebelum ada Facebook, kita hanya melakukan dosa kepada si A. Sekarang kita ketik, kemudian kita klik publik, maka kita sudah gibah kepada 10, 20, 30 orang, bahkan lebih. Sadari, kita sholat. Sadari, kita puasa. Tapi kita juga melakukan maksiat-maksiat itu. Sadari hadirin. Ya, sadari teman-temanku sekalian. Ya. Kenapa kita tidak bisa mensyukuri ini? Karena kita selama ini mungkin kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memiliki panca indera yang sempurna, memiliki mata, telinga, mulut, tangan, kaki. Kapan kita bisa bersyukur, kemudian kita bisa melaksanakan perintah Allah, bisa meninggalkan larangan Allah? Kapan kita bisa mensyukuri nikmat-nikmat? Ketika nikmat itu diambil oleh Allah Subhanahu. Contoh, jika ada saudara kita yang di rumah sakit, mungkin saat ini terbaring, kemudian permasalahannya di mata, umpamanya matanya diambil sementara oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan berkata, "Ya Allah, sembuhkan kembali mataku ya Allah. Ampuni dosaku ya Allah. Jika Engkau kembalikan penglihatanku, aku akan membaca Al-Quran. Aku akan belajar agama. Aku akan memandang wajah ulama. Aku akan memandang wajah orang-orang soleh." Dan begitu dengan yang lain. Dan seterusnya, dan seterusnya. Sadari. Apa yang sudah kita lakukan? Kita pendosa. Di tempat ramai, di masjid, di majelis taklim, atau perkumpulan, di mana banyak manusia, mungkin kita tidak melakukan dosa. Tapi di saat kita sendiri, mungkinkah kita tidak melakukan dosa? Ketika kita melakukan dosa, kemudian kita pulang ke rumah. Ditanya oleh orang tua kita, mungkin kita berbohong. Ditanya oleh istri kita, kita bisa berbohong kepada istri kita, kita bisa berbohong kepada suami kita, kita bisa berbohong kepada anak kita, kita bisa berbohong kepada siapapun, tapi kita tidak bisa berbohong kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat hadir. Allah Subhanahu wa taala menjadi saksi. Setiap kejahatan, kemaksiatan kita lakukan, Allah sendiri langsung yang menjadi saksi atas perbuatan-perbuatan kita. Dan kelak di yaumil qiyamah, kelak akan diputar kembali oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang sudah kita lakukan di dunia. Sadari hadir. Ingat, kehidupan akan berakhir. Isma syi'ta fa innaka mayyitun. Buat sesukamu, silahkan. Ya, buat. Fa innaka mayyit. Fa innaka mayyitun. Tapi ingat bahwa satu saat kita akan mati. Hari ini mungkin kita menyaksikan ya saudara kita meninggal dunia, diurus, dimandikan, dikafani, disolatkan, dibawa ke kuburan. Kita menyaksikan. Bahkan kita mungkin mengurus jenazahnya, kita mungkin yang memandikan, kita mungkin yang menyolatkan, kita mungkin yang menguburkan hari ini. Tapi tidak menutup kemungkinan mungkin besok kita yang akan diurus oleh mereka lagi. Besok kita yang akan diurus oleh saudara-saudara kita yang lain. Sadari hadir. Sesungguhnya hadirin, sesungguhnya teman-teman sekalian yang saya cintai, kehidupan yang sesungguhnya untuk orang yang beriman bukan di dunia. Dunia ini hanya apa ya? Panggung sandiwara, tempat bercocok tanam aja. Ya. Tetapi kehidupan yang sesungguhnya untuk orang beriman adalah kelak setelah di dunia ini. Gerbang pertama masuk ke dalam alam akhirat adalah alam barzah, alam kubur. Itu gerbang pertama gitu. Di sana bukan 1 tahun, bukan 2 tahun, bukan 1000 tahun, bukan 2000 tahun, tapi selama-lamanya. Apa yang sudah kita persiapkan? Pertanyaannya, amal apa? Amal ibadah apa? Bekal apa yang sudah kita persiapkan kelak untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala? Umat terdahulu ada yang umurnya 900 tahun. Mereka mati-matian. Mereka masih menikmati 900 tahun. Kita mati-matian.
63 tahun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika sudah ada yang umurnya 62 tahun 9 bulan, tinggal 2 bulan lagi. Jadi kalau ada makanan, nggak usahlah pakai pantangan, makan aja, tinggal 2 bulan lagi. Jika ada orang yang lebih umurnya, sudah 65, bonus ya 2 tahun, dan seterusnya. Ya, dan tetap kita akan mati menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saja pesan dari saya. Masih banyak yang ingin saya sampaikan, hanya persoalannya ini saya mau ke pasar ya, mau belanja sayur, cuman singgah sebentar. Tadi ya, nyukur ini, merapikan cambang dan jenggot. Ya, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Jaga sholat. Jika masih ada orang tua, berbaktilah kepada orang tua. Ya, sayangi keluarga. Terus merasa dikawal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.